Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du, qala rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Adik-adik mahasiswa, pada hari ini kita kuliah pertemuan online gitu ya. Sebagaimana kebijakan di kampus. Namun pada pertemuan kali ini kita karena waktu Zoom-nya gratis cuma 40 menit gitu ya. Jadi saya harap maklum. Makanya yang sudah mau dipresentasi tugasnya, silakan sebelumnya. Nanti setelah 40 menit selesai, jadi tidak ada pertemuan lagi ya. Kebetulan saya hari ini juga mau tahlil, ada jamaah ibunya yang meninggal. Jadi saya sebagai pemimpinnya gitu ya. Jadi saya mohon maklum dan maaf kepada adik-adik sekalian. Untuk selanjutnya kita membahas tentang tugas kedua, yaitu pertemuan yang ketiga, tahapan penyusunan pesan bisnis. Ya. Tahapan penyusunan pesan bisnis ini yaitu antaranya perencanaan pesanan, ya, pengorganisasian dan komposisi, yang ketiga revisi, ya. Maksud dan tujuan komunikasi, ya, yang pertama perencanaannya audien yang menerima pesan, ide pokok main idea, pesan-pesan yang disampaikan eh, dalam saluran. Maaf, ini belum di itu ya, belum di bentar, share screen. Ya, sekalian, ya, tahapan penyusunan pesan bisnis yaitu yang pertama perencanaan pesan, pengorganisasian dan komposisi. Yang ketiga adalah revisi. Tadi yang keempat saluran media yang akan digunakan untuk menyampaikan, gitu ya. Yang pengorganisasian dan komposisinya penyusunan atau pengaturan kata-kata, kalimat, dan paragraf. Yang ketiga adalah revisi. Pengecekan sekaligus revisi perbaikan seperlunya sehingga apa yang direncanakan sebelumnya dapat dicapai seefektif mungkin. Ya. Tujuan perencanaan itu yaitu penyampaian pesan bisnis haruslah jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Profil penerima sebagai orang yang akan menerima pesan juga perlu dipahami dengan baik. Jenis-jenis pesan bisnis yang akan disampaikan kepada pihak yang bervariasi, yaitu pada pihak lain bervariasi dengan bagaimana jenisnya sesuai dengan bisnis yang telah kita lakukan. Yang keempat adalah media yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan bisnis. Ya, antara lain pengiriman pos, ya, fax, short message service atau SMS, ya, surat elektronik atau via email ya. Selanjutnya dari sekalian, nah, pengorganisasian ini kata-kata atau kalimat paragraf yang sederhana, mudah dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan. Oleh nah, gitu ya. Terus ada dari sekalian, uh, harus bisa menentukan tujuan daripada pesan bisnis tersebut ya. Ya, menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Pesan-pesan yang disampaikan kepada pihak lain hendaknya mampu menjaga meningkatkan citra perusahaan untuk dapat menciptakan goodwill. Setiap pesan bisnis
hendaknya memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur dan tidak bertentangan. Nah, sampai di sini silakan ada yang mau ditanyakan. Jadi kalau seumpamanya ya ada sekalian, ini nanti saya kirim modul ya di pertemuan ini. Ini bagus sekali. Saya dapat modul dari kampus lain, dari rekan kerja saya, Pak Deddy Iskandar. Nah, di sini nanti Anda akan dapat materi secara lengkap. Itu modulnya sebagai tambahan ya. Kalau di PowerPoint ini hanya ringkas-ringkas saja sehingga kita butuh mencari lagi. Sampai di sini silakan bagi Anda yang ingin bertanya tentang bisnis gitu ya. Ini pada kemana lagi nih? Pada tutup kamera semua. Halo? Halo, halo, Pak. Ya, ayo silakan dipecahkan atau diskusi kita di uh, materi yang ketiga ini terkait dengan uh, perencanaan dan pesan bisnis. Ya, ini kita belajar uh, misalnya kalau pada saat kita ini ya menurut Anda sekalian ya bahwasanya pesan bisnis itu seperti apa di media ya makanya kita tuh harus paham media kalau anak sekarang sudah menguasai ya pesan-pesan bisnis itu tergantung kepada bisnis yang kita sedang lakukan gitu ya. Misalnya kita usaha apa ya, terus kita tunjukkan ah, dalam komunikasi bisnis supaya dagangan kita laku, apa yang harus disampaikan. Nah, pesan-pesan bisnis itu semacam itu. Mungkin seperti iklan gitu ya. Atau kita mengajukan sebuah proyek. Ya. Sebagaimana tadi dijelaskan ya. Nah, pesan bisnis itu harus lugas. Iklan, seperti iklan ya. Harus iklan. Barangkali ada yang mau menambahkan dari mahasiswa ini. Adinda, Adinda mana nih? Ada yang mau menambahkan tentang pesan-pesan bisnis. Seperti apa saja yang istilahnya Anda pahami tentang pesan bisnis. Ada yang sudah baca, gitu ya. Sudono, mana Sudono? Alim, ada Siti Khalisa, Khalisoh, Siti Hasani. Ada Pak hadir. Ya, dibuka kameranya ya biar kelihatan hadirnya. Karena ntar absennya saya cuma berdasarkan yang buka kamera, gitu ya. Kalau yang Buka, Bet. Astaga, Bet. kalau tidak buka kamera berarti tidak. Buka kamera dari tadi daun sial lu. Ya, silakan. Kita lanjutkan ya. Nah, Dam, jangan WA, Dam. Tanya aja, Dam. penentuan tujuan ya, Parah lu Don. Jangan, cukup. pesan bisnis dapat diciptakan nilai tambah bagi perusahaan tadi sudah ya dijelaskan. Nah, di sini ada cara mengapa tujuan harus jelas gitu ya. Karena tujuan itu harus jelas ya, nanti ada beberapa keputusan yang harus diambil. Keputusan untuk meneruskan pesan. Apakah dilanjutkan gitu ya atau kita stop atau bagaimana gitu ya. Nah, keputusan untuk menanggapi audiens. Tuhan audiens ya dalam berkomunikasi itu misalnya. Yang selanjutnya keputusan untuk memutuskan isi keputusan dan menetapkan saluran atau media. Ini bagian daripada bisnis yang harus diolah oleh kita semuanya ya supaya apa? Supaya bisnis kita tambah baik lagi ke depannya. Terus cara menguji tujuan, nah, apakah tujuan tersebut realistis gitu ya. Kalau misalnya realistis, maka harus kita lanjutkan oleh pembicara selanjutnya
ya teman rekan bisnis kita supaya seperti apa realnya gitu ya, supaya dibantu misalnya modalnya atau bisa kerjasama dan lain sebagainya. Terus apakah waktunya tepat sesuai dengan yang telah ditentukan atau rekan bisnis kita waktunya juga ada, ya. Itu juga harus dipertimbangkan. Makanya harus ada komunikasi antara kita dengan rekan kita atau audien kita, gitu ya. Misalnya seperti tadi pengalaman, ya kemarin saya diajak oleh adik saya untuk melakukan transaksi bisnis oleh perantara lah ibaratnya. Saya dijadwalkan jam 9 pagi sehingga malam-malamnya kita bermusyawarah dengan teman, dengan adik saya itu bahwa jam 7 kita berangkat. Tiba-tiba jam 11 malam dia WA saya. Artinya ternyata orang yang menjanjikan itu tidak konsisten gitu ya. Dia tidak bisa hadir dan juga ya ada sedikit kesalahan ya ucapan, ya berbohong lah intinya berbohong gitu ya. Cuma ingin mengambil keuntungan sehingga kita tidak jadi transaksi. Nah ini makanya cara pengujian tujuan itu semacam itu tadi, pesan bisnis harus pas, waktunya juga harus tepat, dan juga kalau sudah bisnis diawali dengan bohong begitu, biasanya itu tidak akan berjalan dengan bagus. Makanya diharapkan adik-adik sekalian nanti dalam berbisnis itu komitmen dan harus jujur. Jangan sampai membuat kecewa orang yang diajak berbisnis. Biasanya kalau orang jujur, insya Allah ke depannya juga hidupnya akan makmur. Saya sering sampaikan, kalau orang yang tidak jujur juga hidupnya akan hancur karena dia menghancurkan dirinya sendiri. Ya. Apakah orang yang mengirimkan pesan itu sudah tepat? Apakah tujuan dapat diterima oleh perusahaan? Nah, gitu makanya kita tanamkan kejujuran dalam usaha bisnis ya. Ya, jangan sampai kita mengadakan ya istilahnya melakukan hubungan manipulasi atau berbisnis gitu ya. Yang makanya digambarkan di sini ya, kita harus analisis tepat waktu dan juga tidak saling istilahnya merugikan satu sama lain ya. Kita harus kerjasama, semuanya dikelola ya, artinya dikelola dalam artian supaya jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sama-sama jujur kita dalam. Terus selanjutnya dari sekalian, langkah memahami audien, cara mengembangkan profil audien ya. Yang pertama harus dilakukan investigasi siapa yang akan dihadapi dalam komunikasi untuk mengantisipasi reaksi atau efek dari komunikasi. Makanya, nah itu kita harus investigasi di tempat yang kita ini siapa yang nanti akan menemui kita. Kita adakan janji pertemuan itu dan selanjutnya bagaimana gitu ya. Kita harus ada investigasi dulu ya. Dalam berbisnis ya saya pernah juga kepada beberapa teman yang memang konsisten dalam janjinya. Suatu saat ada teman yang ngajak kerjasama dalam travel haji dan umroh. Pada saat itu dia menjanjikan saya ada di satu tempat kita ngopi bareng, kita membahas langkah-langkah untuk kerjasama dalam bisnis. Ya terjadi kesepakatan, mereka datang dan kita datang terlebih dahulu karena dijanjikannya jam sekian. Dia ada, artinya cuma mulai beberapa menit lah gitu. Tapi ya keduanya hadir. Terjadi dialog dan akhirnya sampai sekarang berjalan gitu. Ya itu selanjutnya ada di sekalian ya. Terus beda tadi yang tadi saya jelaskan ya, bahwa ada orang yang berbisnis tapi tidak sesuai dengan apa yang dia
ungkapkan janji tapi tidak ditepati. Siapa nih yang suaranya tadi kedengarannya? Terus selanjutnya, hal yang perlu dilakukan menentukan ukuran dan komposisi audiens. Kalau misalnya kita dalam ada suatu pertemuan, ya tempatnya juga harus ditentukan sesuai dengan komposisinya. Kalau misalnya kita dalam berbisnis mengadakan seperti seminar atau talk show dan lain sebagainya, ya itu boleh dengan tempat yang besar. Tapi kalau misalnya kita cuma ya bertiga atau berlima gitu ya, sedikit cukup di kedai atau di tempat yang nyaman lah untuk berbicara itu, ya, atau di kafe dan lain sebagainya. Ya, yang penting terjalin hubungan komunikasi bisnis kerjasama antara kita dan orang lain. Tentukan siapa audiennya, reaksi audien itu seperti apa setelah kita kemukakan, misalnya bisnis kita itu seperti apa, gitu ya. Terus dia reaksinya seperti apa. Kalau memangnya kita menarik dalam komunikasi bisnisnya bagus dan dapat meyakinkan audien kita, insya Allah kita akan diajarkan kerjasama, ya, kerjasama atau saling menguntungkan. Nah, hubungan komunikator ya dengan audiens harus dijaga, ya. Jangan sampai ya tadi ya konsisten waktunya, saling jujur, saling memberikan keuntungan dan lain-lain. Nah, itu harus dijaga, ya. Jangan sampai kita mengkhianati teman kita sendiri yang kita mau adakan bisnis. Itu akan membahayakan diri kita. Yang kedua, cara memuaskan audiens akan membutuhkan informasi. Agar komunikasi efektif, maka harus menentukan kebutuhan informasi audiens. Bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut, ya. Tahap yang perlu dilakukan adalah memenuhi kebutuhan audiens, yaitu satu dengan cari apa yang diinginkan. Nah, apa yang diinginkan dia dalam berkomunikasi bisnis, atau antisipasi hal-hal yang tidak terduga, memberi informasi lengkap, informasi akurat, tekankan ide menarik, ya. Kalau kita misalnya dagang di sebuah toko, kita harus menjelaskannya secara piawai, ya. Biasa. Seperti gini ya, misalnya ada sales yang suka ada di showroom tuh ya, kita harus bisa menjelaskan dengan baik dan benar dengan kondisi misalnya mobil lah gitu, mobil kita semacam apa, ininya semacam apa, terus dengan harga dan kekuatannya, istilahnya mobilnya seperti apa, ya. Terus dijelaskan sesuai dengan rangka mesin dan juga kelebihan dan kekurangan uh, mobil yang kita punya, gitu. Berikan informasi secara lengkap sehingga nanti orang menarik, gitu ya. Karena dapat informasi yang akurat. Yang ketiga, cara memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Salah satu tujuan dari memotivasi audiens adalah untuk mengubah perilaku para audiens. Tetapi pemberian motivasi ini terkadang tidak sesuai dengan harapan ya yang kita harapkan, atau ada hambatan. Nah, pada saat ada hambatan ini, kita segera cari solusinya, gitu ya. Sehingga hambatan-hambatan itu akan bisa kita antisipasi. Jadi hal tersebut disebabkan oleh adanya kecenderungan audiens untuk tidak mengubah sesuatu yang ada dengan hal yang lebih baru. Ya, mengatasinya menggunakan pendekatan argumentatif, ya harus kuat ya. Argumennya, mengatur pesan yang disampaikan, pendekatan emosi audiens. Artinya ya kita mengadakan pendekatan secara baik dengan audiens, dengan rasa kekeluargaan dan saling nolong, gitu ya. Penentuan ide pokok, gitu ya. Penentuan ide pokok yaitu tentang ide pokok terhadap topik ya, terutama topik dulu, ide atau pokoknya. Subjek yang dipesan harus lebih luas, sedangkan ide pokok adalah
pernyataan tentang suatu topik yang menjelaskan isi dan tujuan dari topik tersebut sehingga dapat diterima oleh audien. Penentuan ide pokok memerlukan pengalaman dan kreativitas. Seperti adik-adik yang sudah pada membuka usaha sendiri, biasanya dapat pengalaman-pengalaman baru tentang ide-ide pokok ya. Nah, teknik untuk cara menentukan ide pokok. Tekniknya ya, teknik curah pendapat yaitu uh, dengan menghidupkan tape recorder dan ditelaah pesan masing-masing disampaikan fokus pada alasan berkomunikasi, poin utama, rasionalitas, dan implikasi bagi si penerima. Yang kedua random list, ya. Yang pertama tadi, ya. Yang kedua random list, tulis segala sesuatu yang ada dalam pikiran di atas kertas kosong. Selanjutnya pelajari hubungan antara ide-ide tersebut. Untuk menentukan ide pokok. Nanti kita biasanya apa yang kita mau sampaikan dalam berkomunikasi bisnis itu. Nah, ini ada kalau ini sih cuma tinggal baca ya penjelasannya dari sekalian. Itu saya mau coba barangkali ada mahasiswa ada yang sudah terbiasa bisnis untuk memberikan tambahan sehingga tamannya bisa lebih bagus lagi menerima ini. Terus saya mau menambahkan di sini nih tentang tadi yang saya sudah janjikan di nah, ini ada sekalian materi-materi yang lebih lengkap ya dipelajari terkait dengan landasan dasar komunikasi bisnis ya. Di sini itu tadi yang sudah disampaikan ya di awal. Di sini komunikasi bisnisnya sudah lengkap ya bisa dipelajari. Nanti akan saya share pada di pelajaran kita ya. Dan di sini ada beberapa di halaman berapa nih? Di halaman 9 ada 8 ya. Lalu ada tanya jawab 18 kalau tidak salah. Nah, ini ada soal yang perlu dijawab oleh kita. Nanti bisa dimanfaatkan buat UAS ya. Jelaskan pengertian komunikasi bisnis dan bagaimana perannya dalam mencapai tujuan organisasi. Gitu ya. Terus di sini juga ada lima soal. Nah, nanti dari 5 soal ini Anda jawab buat tambahan-tambahan nilai karena kita enggak UTS buat persiapan tambahan nilai buat UTS-nya. Ya, di sini nih. Nanti saya akan masukkan cari dari ini PPT-nya saya masukkan ke Google Drive tapi enggak bagus nih isinya nih. Harus di copy dulu kali ya. Silakan ada sekalian, ada yang mau menambahkan atau mau bertanya silakan. Ini aja ya.
Silakan ada sekalian. Ya, ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Jadi kita tidak usah upgrade ya. Barangkali cukup ya ada sekalian karena ini sudah azan Isya. Saya mau ke tempat tahlilan, mau sholat Isya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada saya stop sampai di sini. Mohon maaf Cukup, ya. Pak. Terima Cukup ya. kasih. Hmm. Cukup. Untuk selanjutnya yang presentasi Anda nanti ya di kelas ya, yang dapat tugas tuh. Ya, silakan. Terus saya mau absen dulu nih. Yang ada orangnya, yang nggak ada orangnya saya Hadir, Pak. absen ya. Hadir Pak, hadir. Loh, Hadir. Oh, ya, belum, Don. coba perhatikan. Ini coba lihat, saya lihat yang Sudono ada, Holisno ada, terus Siti Hasani, Siti Hodijah, Dania, Muhammad Adam, Angel, Septianingsih nggak ada, Hadir Pak, hadir. Syifa, Novenus ya, Nah, betul. ya, Rian Fatoni, Muhammad Adam tadi. Yang tidak ada Hana, Bapak saya ada, Hana. tidak dibuka itunya kameranya. Ya, anggap nggak ada kan tadi. Nggak ada kali pamukasnya. Ada Pak, ada, saya Untuk hadir. Khalifah, Kalangan tembok Pak. tidak ada. Khalifah, Mukasnya nggak ada. Cynthia Mukanya hilang. Cynthia Putri, nggak ada. Adinda, Febriana, tidak ada ya. Pak Nur Khalifah hadir, Pak. Ya, buka kameranya. Kali ini buat dilaporin. Nanti kalau nggak ada kamera yang nggak dibuka saya Kalau aja. ketawa sih, Bet. Cynthia Mukanya Putri, hilang, Pak. ya. Adinda Febriani. Berarti tinggal cuma Cynthia Putri dan Adinda Febriani ya yang tidak ada ya. Udah cukup ya. Ya, cukup, Pak. Terima kasih Cukup Pak. banget. Ya Pak. Siap. Ya, Ningsi ada, Pak. Ya, Ningsi ada ya. Saya izin, Najwa ada ya, Pak Najwa? Najwa ada ya. Mukanya hilang.